Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di materi ke-8 nih, kita akan belajar gimana sih tadi case repeat order bisa tembus 29 juta dalam waktu 30 hari. Nah, ini adalah pola yang dimana harusnya saya share pola ini di materi terakhir, di materi 10. Tapi akan saya bocorkan langsung pada teman-teman, dimana ini fokus ada 4 langkah yang wajib dijalankan. Nah, 4 langkah ini yang saya lakukan sehingga bisa mendapatkan repeat order sekitar 29 juta dalam waktu kurang dari 1 bulan, mah 30 hari aja ya. Nah, di sini langkah pertama adalah teman-teman harus punya database pembelinya itu. Jadi data pembelinya ada dulu. Nah, ini sudah dibahas juga di materi awal-awal, mungkin satu, 2, atau 3 mengenai database pembeli. Karena apa? Kalau nggak ada database-nya kita bingung mau follow up siapa. Dan di study case ini saya memfollow up salah satu eh, pemilik kosmetik di Kota Medan. Dia ini punya apa namanya toko kosmetik yang dimana menjual beberapa brand. Nah, salah satu brand saya juga masuk di sana, yang dimana awalnya dia beli itu di angka sekitar 15 juta. Nah, di angka 15 juta dia beli menjadi salah satu kemitraan di kita juga, dan prosesnya saat membuat dia jadi dari calon pembeli ke pembeli pun lumayan sekitar 1 bulan setengah. Nah, itu adalah proses teman-teman. Untuk mengclosingkan orang di angka yang besar itu ada prosesnya. Apalagi saya pribadi kan nggak bertatap langsung gitu, yang nggak ketemu offline. Ini kan di Medan, saya di kota Depok, jadi susah untuk bisa melakukan offline meeting misalnya ya. Maka kita biasa melakukan offline menggunakan meeting-meeting yang sifatnya online, Zoom, terus pakai apa namanya WhatsApp video yang dimana WhatsApp video ini saya ngejelasin tentang detailnya, dan dia bertanya mana produknya, maka saya udah ngeliat ke gudang ngasih tahu, nunjukin produk-produk yang ada kayak gitu. Nah, ini data pembeli itu penting untuk kita tahu dia tuh backgroundnya sebagai apa, tahu juga dia sebagai jualannya produk apa aja, atau dia seorang pebisnis atau emang pembeli aja gitu ya. Nah, kalaupun pebisnis, berarti kita korek, kita cek, kita forming bahasanya. Dia tuh sebelumnya, di brand sebelumnya itu join sebagai apa? Pengambilannya berapa? Makanya akhirnya dia ambil paket yang 15 juta di awal, dan dalam waktu 30 hari aja dia langsung repeat order 29 juta gitu. Nah, data pembeli udah ada, udah jelasin juga di materi-materi awal. Yang kedua adalah after sales yang baik, teman-teman. Jadi fokusnya merealisasikan semua janji yang diberikan dan memberikan layanan yang baik. Nah, pasti banyak teman-teman yang jualan itu pasti menawarkan promo, menawarkan bonus dan lainnya. Nah, ini sebagai bentuk after sales, dia sudah beli maka kita harus apa namanya? Harus merealisasikan. Contohnya kalau saat saya ini di transaksi 15 juta ini saya memberikan free ongkir gitu ya. Saya juga memberikan free desain spanduk, free desainnya aja tanpa ada spanduknya, dan juga saya memberikan free brosur. Nah, di sini kalau kita sudah menjanjikan sesuatu kepada seseorang dan dia akhirnya beli karena memang salah satunya adalah dengan em, menariknya promo yang kita, maka kita harus merealisasikan semuanya. Jadi kita apa, maka kita tepati, dan jangan lupa diberikan layanan yang terbaik. Layanan terbaik seperti apa sih Kang? Mungkin kalau dia ada pertanyaan, kalau dia bingung, dibantu dijawab, dan setiap minggu juga di follow up ya seperti yang tadi, karena ini produk skincare dan emang berbisnis, biasanya setiap minggu kita ada pembinaan, kita juga sering ada diskusi, baik diskusi melalui chat atau diskusi melalui telepon, dan emang lebih keren bisa apa namanya, komunikasi melalui telepon itu akan lebih detail. Nah, di sini teman-teman harus fokus kepada after sales-nya. Kalau after sales-nya ini gak baik, maka dia akan jerah, nggak mau beli lagi. Nah, dua poin selanjutnya adalah memahami RO produknya. Jadi sudah tahu nih di pembahasan materi sebelumnya kita bahas tentang RO produk. Nah, RO produk itu baru dari sisi produknya kalau dia end user. Kalau dia seorang pebisnis, maka kita akan lebih jauh, lebih dalam juga bertanya. Jadi gini, fokusnya adalah kira-kira dia bisa ngabisin paketan yang dibeli itu dalam waktu berapa lama. Nah, karena beliau ada seorang toko kosmetik di Kota Medan, dan setelah saya forming ternyata memang dia tuh eh, tempat tokonya itu bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dan di kota yang emang di sana banyak industri gitu ya. Jadi banyak orang yang memang pembeliannya juga cepat di Kota Medan.
Nah, RO-nya bisa disebut 1 bulan sekali itu udah pasti order gitu. Sampai sekarang pun masih tetap order. Jadi, teman-teman harus tahu kira-kira produk ini akan habis dalam waktu berapa lama kalau dari sisi penjualan, bukan hanya dari sisi penggunaan produk atau layanan gitu ya. Nah, di sini teman-teman gimana sih Kang tahu caranya? Maka kita harus sering ngobrol sama dia. Mungkin kita tanya brand-brand sebelumnya. Mungkin saya tanya juga gimana kalau kalau produk di sana, brand saya di sana tuh gimana di sana? Banyak yang nanyain nggak? Berarti kalau banyak yang nanyain berarti itu kemungkinan besarnya lebih tinggi untuk repeat order, lebih cepat juga repeat ordernya. Nah, yang keempat adalah tujuan akhir yang jelas. Ya, seperti tadi dia udah beli 15 juta, selanjutnya gimana sih? Saya pengen meningkatkan dia supaya bisa dapat harga yang lebih oke. Karena kan kalau sistem kemitraan kita tanpa MLM, semakin pembeliannya semakin besar maka semakin murah. Maka itu yang saya pancing, itu yang saya gali, itu yang saya munculkan supaya dia tertarik beli yang lebih besar, harga lebih besar supaya dapat harga produknya itu bisa lebih turun lagi. Nah, itu tujuan akhir. Jadi mau diarahkan kemana pembeli itu penting untuk menentukan step yang dilakuin. Kalau teman-teman masih bingung pembeli ini pembeli atau bukan, dia udah beli berapa kali, teman-teman harus di cross check lagi, harus dicek lagi ulang datanya. Nah, tujuan akhir ini penting untuk teman-teman bisa tahu, oh ternyata dia tuh sebelumnya udah jadi tim penjualan. Maka kita buat supaya dia untuk beli lagi mungkin lebih banyak atau di cross selling ataupun yang lainnya. Nah, jadi gimana sih langkah-langkahnya tadi? Jadi saya itu pertama bikin closing orang ini dalam waktu 1,5 bulan, closing 15 juta, terus saya realisasikan semua janji saya, free ongkir, ada spanduk desain, ada juga saya memberikan brosur. Nah, itu setelah direalisasikan, kita tanya selama 1 minggu ada kendala nggak saat jualan, ada kendala nggak saat penggunaan dari si customernya itu. Lalu selanjutnya kita follow up lagi, Kak, mau nggak mau dapat harga lebih murah lagi nggak? Nah, Kakak bisa ambil paket yang lebih tinggi, nanti dapat harga yang lebih murah. Nah, di sana banyak negosiasi, termasuk saya memberikan free ongkir juga, lalu ada support-support yang saya tambahkan. Support-support itu bukan hanya berbentuk ini ya, karena kalau dari pusat itu kan kalau saya mengikuti perjanjian dengan pusat, jualan skincare itu sesuai dengan harga yang berlaku. Kalau yang lain mungkin ada aja ya, oknum-oknum yang menjual di bawah harga pasaran atau di bawah harga pusat. Kalau saya harga tetap sama, paling benefit yang kita tambahkan. Mungkin ada kelas tambahan, ada kelas pembinaan untuk timnya ataupun yang lainnya. Itu yang nilai lebih yang kita berikan kepada customer. Jadi jangan hanya potong harga, diskon, bonus produk, kita bisa berikan bonus-bonus yang lainnya yang sifatnya emang bisa kita supaya lebih dekat dengan customer. Support-support yang memang dia butuhkan, kayak gitu. Nah, itu adalah langkah-langkah gimana caranya bisa tembus 29 juta dalam waktu 30 hari yang sebelumnya sudah order 15 juta, berarti 15 juta tambah 29 juta. Ya lumayan, Alhamdulillah. Izin Allah juga. Oke, itu jadi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.